Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudaraku tercinta, tema kita adalah berkarya hingga senja. Ya, manusia itu makhluk yang tidak bisa melawan waktu. Ada yang tidak bisa dilawan oleh kita, yaitu waktu. Ya, waktu itu bisa merontokkan apapun yang ada di genggaman kita dan bisa mengubah. Anak kita dengan waktu tadinya merangkak, lalu bergerak, berjalan, lari, ya. Kita tadinya muda, berjalan, waktu, maka mulai tanda-tanda tua akan tampak. Ya. Wajah mulai ada kerutan, karena lemak di bawah kulit makin sedikit. Tapi di daerah tertentu banyak. Kan yang bikin ada kerutan tuh katanya di bawah kulit itu ada lemak. Nah, ada orang yang masa mengkerutnya lebih lambat karena lemak di situnya bagus. Nah, problemnya arinu di bawah kulit lemak teh menipis, arinu di bagian tertentu nambah nate bukan mili, senti-senti. Nah, gitu. Nah, otomatis juga mempengaruhi kinerja hati kita, jantung kita, ya. Jadi suatu hal yang tidak bisa terbantahkan adalah, yang tak terbantahkan itu adalah waktu akan mengubah kita semua. Nah, sebelum saya bahas lebih jauh, ada beberapa ayat yang mungkin akan dibacakan oleh Ustadz Asep, ya. Ustadz Asep coba dilihat surat Al-Hajj ayat 5. Nah, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'ts fi raibim minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfah summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghah summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghayra mukhallaqah وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى summa nukhrijukum tiflan summa litablugu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yurad wa minkum man yurad
ila ardalil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa iza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Ya, itu di Al-Hajj ayat 5, ayatnya cukup panjang. Hei manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, kalau kamu ragu dengan kebangkitan, coba tatap dirimu. Sesungguhnya kami telah menjadikanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani. Maksud dijadikan dari tanah itu, sperma, ovum, dan seluruh yang ada di tubuh kita, itu bertumbuh karena apa yang kita makan. Jadi kami telah menjadikanmu dari tanah, maksudnya dari saripatinya. Ya, kita makan daging, kita makan sayur, itu semua dari tanah. Daging kambing nggak akan gede kecuali dia makan yang tumbuh di tanah. Ya, kita makan sayur mayur, buah-buahan, lalu diolah oleh tubuh kita, jadi setetes mani, jadi ovum, lalu terjadilah pertemuan ovum dan sel sperma, jadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging. Itu gambaran bahwa tadinya manusia itu bentuknya nggak jelas, hanya segumpal darah, segumpal daging, maksudnya nanti dari 2 sel itu jadi 4 sel, jadi 6 sel, jadi 8 sel, tiap sel itu ada yang jadi tangan, jadi telinga, jadi kepala, jadi otak dan seterusnya, ya. Nah, kemudian dari segumpal yang sempurna kejadiannya, yang tidak sempurna. Jadi awal ini punya 2 makna. Makna pertama, manusia itu awalnya sungguh tidak sempurna, tidak jelas mana matanya, mana jantungnya, mana. Ketika dia itu berbentuk segumpal darah, kan nggak jelas, tidak sempurna. Nah, tapi nanti pelan-pelan menjadi sempurna, tapi juga mengandung makna. Ada yang tidak sempurna itu memang ada manusia yang sudah mengalami kecacatan di dalam rahim itu, ya. Nah, kami keluarkan kamu sebagai bayi dan berangsur-angsur berusia dewasa, ya. Kita semua bayi berangsur-angsur dewasa. Di antara kamu, di antara kita ada yang diwafatkan. Jadi masih muda sudah wafat, masih anak-anak sudah wafat. Ada enggak yang lebih muda dari kita sudah wafat? Ada enggak yang anaknya sudah wafat? Nah, ya. Di antara kamu ada yang diwafatkan, ada pula yang sampai lanjut usia hingga ia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Nah, ini ada juga yang oleh Allah itu diberi umur yang panjang sampai dia tidak mengetahui lagi apa yang sudah diketahui. Jadi manusia itu ciri khasnya makin menua, itu daya ingatnya makin menurun. Dan dia lupa yang tadinya dia ketahui, kan gitu. Ada juga yang dia masih ingat tapi salah menempatkan. Contoh, tahiyat dia masih hafal. Kalau disuruh eyang At-tahiyatul dia lanjutkan at-tahiyatul mubarakatus innaka hamidum majid. Eyang umurnya udah 87. Eyang Al-Fatihah, alhamdulillah, Allahumma tamat, semua tamat, hafal. Tapi salah menempatkan. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawat. Ruku sujud pas at-tahiyat, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, amin, qul huwallahu ahad. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi bacaan sholatnya benar, tapi salah. Nah, kalau begitu gimana? Apakah harus suruh diulangi lagi? Enggak usah.
Mama, ulangi lagi, diulangi gitu deh. Dia berarti itu gugur kewajibannya. Ya, nah makanya di Quran di antara kamu ada yang diwafatkan di usia muda dan ada pula yang sampai usia lanjut. Bahkan ia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Ya. Nah, jadi yang jadi sorotan kita ini Allah bercerita. Manusia itu diciptakan dari proses yang begitu rumit. Rumit teman-teman semuanya. Kebayang, sel sperma yang membuahi ovum itu terbentuk dari apa yang dimakan oleh ayah bunda kita. Lalu setelah dibuahi, itu bentuknya ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Awalnya manusia itu tidak jelas mana kakinya, mana kepalanya, semuanya hanya segumpal saja. Tapi dengan kuasa Allah berproses. Kemudian dengan kuasa Allah ada yang dilahirkan, tapi dia tidak sampai usia lanjut, usia muda sudah meninggal. Namun ada juga di antara kamu, firman Allah, yang diberi usia lanjut sampai-sampai saking lanjutnya usia itu kamu tidak mengetahui lagi apa yang telah kamu ketahui. Jadi artinya sesuatu yang kita ketahui nanti satu saat akan hilang karena faktor umur. Ya, Anda mah belum pikun juga, udah hilang. Nah, gitu. Bu, hari suami ibu saha namanya? Ayah. Ayah teh saha? Si ayah teh saha. Nah, itu hati-hati. Tete umur kakar 40. Belum 80, belum masih 40 tahun deh. Kumaha kayak 40 nah, ngeri oge saya kan gitu. Gitu. Nah, ya. Itu gambaran bahwa yang namanya manusia itu memang 100% umurnya oleh Allah dikasih. Tapi masalahnya kita tidak tahu berapa umur yang Allah berikan pada kita. Kita tidak tahu kan? Nah, disitulah kita kudu berusaha untuk mengisi waktu-waktu kita. Nah, untuk lebih mantap Ustadz, punten dibaca lagi surat Fatir. Ya. Surat Fatir. Surat Fatir, surat keberapa? 35. Surat 35 ayat 11. Mangga kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfah summa min nutfatin summa ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab inna zalika 'ala Allahi yasir. Bapak Ibu, ini ada semacam kesamaan dengan yang tadi dibacakan surat apa tadi? Al-Hajj. Wallahu khalaqakum di surat Fatir dijelaskan Allah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari air mani. Sekali lagi tadi, yang jadi sel sperma, yang jadi ovum itu dari saripati tanah, dari yang kita makan, dari sayur-sayuran, dari ternak. Ya, nah lalu Allah menjadikanmu berpasangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada perempuan pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Umur seseorang tidak dipanjangkan dan tidak pula dipendekkan, melainkan sudah ditetapkan dalam Lauhul Mahfudz. Jadi
seorang itu dipanjangkan umurnya, dipendekkan umurnya, bukan pilihan orang itu. Tetapi sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Sungguh hal itu mudah bagi Allah. Nah, jadi yang hadir di sini semuanya adalah yang Allah tetapkan umurnya sampai hari ini, sampai detik ini. Ya. Karena semuanya itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umri illa fi kitab. Ya. Tidak seorang umur seseorang tidak dipanjangkan, tidak pula dipendekkan, melainkan sudah ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz, dalam catatan Allah. Nah, makanya ada orang yang mengatakan, kita boleh nggak minta umur panjang? Ya Allah, beri hamba umur yang panjang. Maka umur panjang di situ umur amal soleh. Bukan umur biologis. Karena umur biologis mah menurut surat Fatir sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Tapi boleh saya mengatakan, ya Allah, beri hamba umur yang panjang, beri hamba sehat. Karena saya tidak tahu umur saya teh di Lauhul Mahfuz segimana, saya nggak tahu. Saya minta dipanjangkan. Maka yang dimaksud panjang di sini, panjang kesolehannya. Karena begini, ada orang yang meninggal di usia 35. Ini pendek umur, panjang umur. Pendek. Meninggal di usia 35. Tapi sejak balik, sejak usia 15 udah soleh. Meninggal di usia 35, berarti soleh nanti 20 tahun. Betul gak sih? Ini dari mulai balik, ini orang tuh udah soleh. Umur 35 meninggal, berarti kesolehannya 20 tahun. Ada yang meninggal usia 70 tahun. Ya, tapi baru soleh usia 69 tahun. Kebayang tuh. Mana panjang umur yang meninggal 35 atau 70? Secara biologis, umur biologis ya 70. Tapi secara amal soleh, orang yang 35 itu ternyata lebih panjang umurnya karena solehnya 20 tahun. Kalau orang ini mah solehnya kan 1 tahun. Itu pun setelah sakit. Baru insaf. Gitu. Nah, materi ini kita bahas. Ya, judulnya apa? Berkarya. Maksudnya teman-teman tercinta, sahabat-sahabat tercinta, kita tidak tahu berapa jatah umur kita, yang penting beramal, berkarya, beramal. Nah, semua yang hadir di sini, kenapa Anda hadir, itu bagian dari upaya kita untuk berkarya di saat senja gitu. Bagi yang usianya senja. Karena kalau kita lihat dewasa itu ada 3 fase. Ada dewasa dini, dewasa madya, dewasa lanjut. Ya. Dewasa dini 18 sampai 40. Nih, dewasa dini nih. Jadi Ustadz Asep teh dewasa dini. Dewasa dini itu 18 sampai 40. Itu dewasa dini. Jadi masih dini. Saudara saya berapa sekarang? 46? Oh, berarti dewasa madya. Ya. Dewasa madya itu 40 sampai 60. Berarti kita sama dong dewasa madya. Nah, jadi dewasa madya. Ini saya ngambil pendapatnya Elizabeth Hurlock. Jadi Elizabeth Hurlock itu membagi dewasa pada 3 wilayah, 3 level. Dewasa dini 18 sampai 40 ya. Dewasa madya 40 sampai 60. Dewasa lanjut ya 60 sampai wallahu a'lam. Nah, di sini saya lihat keumumannya dewasa dini. Mayoritasnya kelihatannya ada 80%. 10% dewasa madya 40 sampai 60. Dan ada juga yang dewasa lanjut. Ini hanya beberapa orang saja.
Jadi kalau udah 60 tahun ke atas, teh dewasa lanjut. Ya. Dewasa lanjut. Nanti dewasa madya itu 40 sampai 60 tahun. Ya. Nah, teman-teman, adik-adikku tercinta, Anda yang di dewasa dini 1840, nah ini yang akan memberikan kontribusi di dewasa madya. Jadi yang adik-adikku sekalian yang umurnya di bawah 40, sok dari sekarang sing soleh, sing bager, sing makan yang sehat-sehat. Ya. Kenapa? Karena Anda jadi seperti apa di usia 40, itu tergantung sekarang. Ya. Jadi apakah wajah Anda ingin masih cerah, tergantung apa yang sering Anda makan di usia sebelum 40. Kan aya nu usia 40, 50 teh, geus rumek wajah teh. Kucal kumel banget seseuheun. Apa bahasa Indonesianya ya? Nah, itu ada kaitan dengan pola makan, pola hidup. Iya, ada kaitan sebenarnya. Jadi sebenarnya adik-adikku tercinta yang umur 18-40 tuh Anda sedang menabung. Sedang menabung. Ini mah kalau bicara tentang fisik ya. Makanya ada di usia 40, 50 teh masih seger. Ya. Kayak Ustadz Asep tuh usia 46 masih seger. Jika ngangkat galon 2 ge masih kuat. No kosong. Ya. Nah, tapi yang kita fokuskan sekarang bukan persoalan fisik. Karena begini teman-teman, fisik itu pasti menurun. Tapi kita bisa mengasah kesolehan kita, kearifan kita menjadi lebih bagus. Kan begini, ketika usia 40, dewasa madya, 40 ke atas, itu secara fisik sudah mulai menurun, Pak. Ya, saya bilang tadi lemak di bawah kulit itu sudah menipis, mata pewat, keriput, komo tah nu di dia ya. Ngan alhamdulillah ibu mah katulungan ku hijab. Aslina ieu teh parah pisan. Ieu teh tah. Gitu. Ya. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi ya, bagian lain nggak usah diomongin lagi. Nah, jadi maksud saya itu mah tak terbantahkan, Pak. Fisik menurun mah tak terbantahkan. Tapi berbarengan dengan itu ada yang harus malah dengan bertambah umur, ilmu makin bertambah, makin bijak, ya, jadi tidak pemarah, ya. Sekarang mah mau marah teh mikir 10 kali gitu mau marah teh. Dulu mah cat marah teh kan, akhirnya mikir layak nggak aku marah seperti ini? Kayaknya nggak perlu marah juga gitu ya, gitu. Suami pulang dulu mah lewat 5:30 we, marahna teh nepi ka jam 6 deui besok. Gitu. Sekarang mah ya paling gini, ayah naha uihna 5:30, ya ayah ada rapat heula, tos selesai. Itu terus saja dibahas. Sudah mulailah banyak berubah. Jadi gini, secara fisik pasti kita akan mengalami penurunan. Tetapi secara kearifan harus semakin matang. Secara kearifan itu harus semakin matang. Nah saudara-saudaraku tercinta ya, rata-rata para nabi itu diangkat sebagai utusan di usia madya, dewasa madya, di 40 ke atas. Salah satunya Nabi SAW. Beliau diangkat di usia 40 gitu ya. Berarti dari mulai 17 sampai 40 itu fase membangun kapasitas diri kita. Jadi diasah jiwa kita, ilmu kita, termasuk juga adik-adikku tercinta finansial kita. Jadi hidupnya jangan boros. Kudu sesuai yang kita mampu gitu. Finansial kita, sosial kita, ya kan? Gitu. Jadi masa di mana untuk membangun. Nah, Nabi SAW
itu sudah membangun bisnis, itu finansial, di usia berapa? 13. Nabi teh umur 13, terus belajar dagang. 8 tahun belajar mengembala kambing itu maksudnya diajari kesabaran. Teman-teman, yang namanya kambing di Timur Tengah itu bukan kayak di Garut, nganggon teh tilu, bari nagog, bari melenyun deh, kan gitu. Jadi si kambing itu 3, 2. Di sana mah kalau mengembala kambing itu 100, 150 gitu. Dia kudu amanah. Kalau dikasih 100 ya 100. Kebayang gak tuh di tengah padang pasir gitu. Ya. Lalu di umur 13 beliau sudah belajar berdagang. Umur 25 beliau mengelola bisnisnya Khadijah. Dan ketika menikahi Khadijah, itu Nabi Muhammad memberikan mahar kepada Khadijah di usia 25 tahun. Berapa maharnya? Seperangkat alat sholat, can ayah bapak, seperangkat alat sholat. Nah, orang mau nih seperangkat alat sholat. Hari mahar seperangkat alat sholat, hayang poligami atau kumaha sih. Anda perlu tahu, Nabi usia 25 itu secara finansial sudah kuat Pak. Buktinya apa? Beliau memberikan mahar kepada Bunda Khadijah 20 unta merah. Dan harganya sama dengan 1,3 miliar. Maharnya tuh. Jadi dignity punya kehormatan. Nih aku bayar mahar. Ya, seperangkat alat sholat dibayar tunai. Jangan seperangkat alat sholatnya pas dibuka teh semua ya 300.000 coret, 12.000 coret, diskon semua. Nah, artinya Nabi itu sebelum 40 sudah membangun fisik yang sehat, finansial yang kuat, kearifan sosial. Anda tahu kan? Ka'bah pernah runtuh. Ya, saat itu orang berselisih. Ini siapa yang akan menempatkan Hajar Aswad pada tempatnya? Karena ingat, Ka'bah itu dibangun pada zaman Nabi Ibrahim. Gitu. Berselisih. Lalu mereka para pembesar ketika berselisih pokoknya gini. Siapa yang datang duluan ke masjid, dia yang akan menempatkan Hajar Aswad itu. Ternyata yang datang teh Nabi Muhammad. Kata mereka para pembesar, Muhammad, engkau ini al-amin, engkau ini orang terpercaya. Tentu bukan kebetulan kamu datang ke masjid duluan. Sok kamu yang menempatkan batu ini di Hajar Aswad ini di Ka'bah. Nah, di sini Anda lihat ketajaman sosial Nabi. Nabi paham bahwa mereka semua pengen apa? Memindahkan, ya. Maka Nabi mengatakan, yuk hamparkan sorban. Semua kabilah pegang. Jadi disimpan, diangkat deh ke semua kabilah. Jadi semuanya merasa memindahkan. Tuh, itu tanda apa? Itu kecerdasan sosial. Jadi tidak Nabi Muhammad teh, oke, sama saya. Foto. Ya kan gitu langsung kia. Ya. Maksudnya Nabi itu di usia itu sangat bijak. Jadi beliau paham semua orang pengen, terutama para ketua kabilah, para kepala suku. Makanya berebut juga. Nah, ini kecerdasan Nabi. Bagaimana memanage masyarakat. Kata Nabi, yuk kita pindahkan bersama. Kumaha carana? Mun batu kan dipegang dia kan? Bukan berat. Batu dengan 20 tangan sok. Kumaha, mas aku tulunjuk semuanya gitu. Ya enggak? Iya, Nabi SAW cerdas, dihamparkan sorban, ya. Saya yang mindahin karena Anda sepakat saya kan. Nah, yuk kita bawa. Semua wakil ngagotong. Gotong royong, semua merasa. Jadi pas dia pulang ke kabilahnya, saya memindahkan dengan cara yang Nabi lakukan. Jadi Nabi SAW itu belum 40, beliau sudah membangun kapasitas intelektual,
kapasitas diri, kapasitas finansial, kapasitas sosial. Nah, ini pesan saya untuk adik-adik saya. Anak-anak saya di sini, bangun kapasitas itu. Orang di usia 40 tidak mungkin langsung matang, kecuali seperti Nabi, usia 13 sudah dagang itu. Ya. Dan ketika nikah, beliau tidak menggantungkan kepada orang tua. Wong bapaknya udah meninggal, ibunya sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal, ya. Maka dia dengan pamannya, tapi dia sudah mandiri secara ekonomi. Dia bisa mengelola bisnis, ya, dan nggak tanggung-tanggung. Ketika nikah itu 20 unta merah, namanya 20 unta yang sangat berkualitas. Iya mah tadi apa? Seperangkat alat sholat 220.000, diskon weh 50.000, 170.000. Diskon deh, jaba eta teh semua masih dari orang tua tuh. Wah, gitu. Ada tren bagus sekarang ini menurut saya. Nikah mah di KUA saja, ya. Undang beberapa yang memang bisa kita undang. Duitnya untuk modal, duitnya untuk umroh. Tren itu yang harus dihidupkan. Karena kita ini menjadi masyarakat yang kurang bagus. Mau nikah teh jor-joran. Pinjam sana, pinjam. Jor-joran juga Pak, ari gaduh artos mah teu naon. Ya, misalnya gini, ngeluarin duit 500 juta ari dia punya mah. Henteu ieu masalahna nambut ka ditu, nambut ka dieu, ngagadekeun bumi, ngagadekeun itu demi nikahin anak. Ya samampuna we atuh nikahkeun anak mah. Ya, gaduh artos sabaraha 50 juta. Sok naon, undang we tetangga gitu. Datang ke KUA. Kan nu penting mah semua orang tahu bahwa kita teh nikah. Kan sekarang mah udah ada IG. Ya, live streaming keker akan. Nonton tujuan. Live streaming. Jadi maksud saya itu ya, enggak, saya lagi cerita ada fase dewasa dini itu penting loh. Yaitu membangun kapasitas diri, membangun kapasitas finansial, membangun kapasitas sosial. Nah itu benar-benar diasah gitu. Nah makanya Nabi SAW ya di fase madya beliau diangkat jadi utusan, ya fase kenabian. Nah Anda perlu tahu bahwa di periode ini selama 13 tahun Nabi di Mekah. Selama 13 tahun. Berarti Nabi hijrah di usia berapa? 53. Ya. Lalu setahun kemudian saat usia Nabi di usia 54, 55 terjadi perang Badar. Jadi usia 55 itu Nabi menjadi panglima. Dan Anda perlu tahu, panglima zaman dulu bukan seperti jenderal-jenderal panglima zaman sekarang. Zaman dulu mah panglima teh bawa bendera di barisan terdepan. Kan jenderal ayeuna mah di mana ayeuna? Tentara sina parae heula kan? Ayo maju, serang mundur, serang mundur, serang mundur. Si jenderalnya di mana? Wallahu alam, tak ada di mana. Di bunker-bunker atau di mana kan gitu. Cerita nama ahli strategi kan gitu. Nabi itu di usia 53, di usia 55 berhadapan dengan musuh. Strategi iya, fisik iya, ya. Setahun kemudian usia 56 perang Uhud. Ya. Perang Uhud. Dan pada usia 60 perang Khaybar dan usia 62 menaklukkan kota Makkah. Usia 62 loh, masih memimpin peperangan di barisan terdepan. Usia genep 22. Kebayang itu di usia di mana usia yang sudah masuk ke dewasa lanjut. Tapi kok beliau masih produktif ya? Itu tidak bisa lepas dari fase yang mana? Dini. Fondasi, ya. Lalu saat usia 40-60 benar-benar beliau mengaktualisasikan dirinya. Nah kita berjuang bagaimana usia 40-60 itu benar-benar kita ini ngabisin waktu totally gitu kan. Walaupun fisik itu mengalami penurunan. Mengalami.
Ya, tapi kenapa Nabi kok masih bisa memimpin peperangan? Berarti beliau berinvestasi kesehatan sejak dewasa dini. Di usia 17 sampai 40 tuh beliau investasi kesehatan. Dan investasi kesehatan tuh beliau jaga. Beliau itu makan tuh gak sembarang. Kita makan tiap ayam makanan. Ya hajar. Ngomong nate mubazir, ya Allah, ya mubazir. Ya. Nabi mah makan teh disiplin. Beliau lapar, beliau makan kalau lapar. Berarti ada jadwalnya. Si perut ini nagih. Ya. Terus Nabi itu kalau makan nggak pernah kekenyangan. Ya. Ada 1/4 untuk air, 1/4 untuk makanan, 1/4 untuk udara. Berarti nggak pernah sampai nik. Kan kita mah sering kali, mang baso tahu. Sebar hiji neng, saporsina sebar 5 neng 5 we. Ih raos, tambih deui mang. Sabaraha deui? Saporsi deui pameng. 10 kan, ih meningunahnya. Tambih deui sabaraha porsi? Setengah porsi we. Nah, apa? 12 dong. Nih. Jadi Nabi mah tara Ustad kalau udah makan teh, aduh asa warar kita. Nabi mah nggak pernah, ya teh asa menisa warar kieu. Hari ibu sok itu. Oh ente, ubah. Jadi jangan sampai, jadi udah makan teh aya istilah mending arah warar kieu nya. Ya. Gitu. Jadi makan tuh benar-benar nah untuk hidup. Kemudian Nabi itu memang rajin berolahraga. Kardio ya kata Aisyah radhiyallahu anha, aku sering lari dengan Nabi, kadang Nabi mendahului aku, kadang aku mendahului Nabi. Nah ini sunnah Bapak, hari olahraga teh ajak istri. Bapak mah mun istri ikut tara jadi olahraga teh. Tahu saya ge. Ayah mau kemana? Mau badminton. Sama siapa? Itu sama Kang Asep, sama Kang Ridwan, sama itu Kang Wawan. Ngiring. Kayak duka jadi, duka henteu kayak kela ngiring mulai gitu. Nelpon si suami teh. Sep Ridwan teh jadi euy. Pamajikan hayang ngilu. Sok rudet, sorry. Kewe. Mama, Ridwan teh jadi, Asep teh jadi. Kumaha teh balik ari kamari ngajak. Padahal mah dikontak. Cek ibu teh, ih ayah, mama teh baru inget, mama teh kudu ka sakola. Oh gitu. Ridwan, Asep jadi euy. Jadi. Nah, untung ka sakola cenah. Tungguan orangnya kade tong ka main, urang tungguan datang. Gitu henteu Pak. Jadi Rasul mah kalau olahraga teh ngajak istri. Ayo lari. Nah gitu. Nah terus kata Aisyah, aku sering dibawa oleh Nabi. Nabi itu bermain panah, bermain pedang, bermain kuda. Itu olahraga. Itu wajar kalau di usia 62. Fathu Makkah beliau masih menjadi panglima di depan dengan gagahnya. Saya kadang terkagum-kagum, ya Allah ternyata Nabi SAW tuh usia 62 itu memimpin menaklukkan kota Mekah, kebayang gak? Kota Mekah itu ditaklukkan di usia 62. Ya, berarti kan beliau ini memang secara fisik kuat itu, tapi tidak kemudian mentang-mentang Nabi begitu. Beliau itu mencontohkan pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat. Nabi itu tidur lebih awal, bangun lebih awal. Nabi Matara begadang. Anda kan gawe teh begadang kan gitu. Komo ayeuna udah ada IG kosor kikian terus. Ya, sugan teh begadang teh baca buku, juga Ustad Asep kan begadang ge dia mah baca buku, namatin buku. Contoh walaupun begadang teh karena namatin buku. Anda naon? Kikian teh. Au saya ge. Matak Anda mah nu kuat teh iya ya.
ari kaki lemah, sagala lemah iya kuat tah. Da olahraga na kieu. Mak. Gitu Anda mah. Nah, bagi ibu-ibu saya senang ya. Saya kalau dari pas pulang nih teman ibu-ibu yang di daerah sini yang di Arja jalan ke bawah gitu kan. Enak pulang nama. Turun. Ya. Tapi alhamdulillah kan geus capek tah ngaos. Turun. Jadi rada nunutan itu masalah. Da turun kan. Nah, tapi pagi-pagi mah kan masih kenceng kan? Naik tah. Itu teh sok tiap hari begitu kan? Dahsyat atuh. Jadi sebenarnya yang namanya berkarya di usia senja itu bukan berarti usia senja teh kemudian dijadikan alasan-alasan bagi kita untuk tidak produktif. Ya, saya senang di sini banyak yang usianya sudah 60 tetap ngaji, tetap nyatet. Ya. Ya, walaupun kadang-kadang kieu nyarios naon teh? Nyarios naon teh? Uyos. Ku alo dicatat. Nyarios naon bieu teh cenah? Surat Al-Hajj. Hah? Fatir, Hajj. Al-Hajj. Begitu Fatir, apa? Hajj, Fatir. Enggak masalah. Artinya apa? Ya, kita ini Pak, kudu mengatakan, insya Allah aku bisa, aku mampu. Sekalipun udah berumur, enggak masalah. Seperti Pak Engkon, beliau optimis, saya masih kuat. Kak Bandung, di Garut aku masih kuat. Walaupun kalau kita lihat usianya sudah dewasa lanjut. Udah dewasa lanjut. Tapi kenapa Pak Engkon di Garut kuat ke sini? Ada suatu, insya Allah saya bisa sampai. Nah bagi adik-adik yang dewasa dini, kudu malu atuh. Kudu malu, Anda mah udah mau pergi. Lihat mendung, jigana hujan ya. Terjadi saudara, jigana hujan ya. Kenapa sampai nggak jadi? Ya, ayat anu gitu. Ayat. Nah, Bu, itu kita bisa ambil bahwa usia itu tidak membuat kita harus dengan usia tidak perlu kita kemudian aduh aku udah tua gitu ya. Kalau ibu jalan gitu, ibu meni rajin, mohon kedah rajin gitu ya. Ibu meni rajin jalan, geus kolot, entong ya. Jadi tos ibu mah tos kolot. Iya, ibu meni rajin jalan, mohon kedah rajin supaya sehat gitu ya. Artinya apa? Kita kudu mengatakan bahwa makin usia kita senja, kita masih bisa produktif. Gitu. Nabi SAW itu ketika sholat, cucunya naik ke punggung, tidak kemudian ngegubrak itu sujud rukunya. Kan Nabi ruku. Ya, ini kan? Hasan naik. Husain naik. Duaan Pak. Wah, dua anak. Kuat. Bapak mah kakak kita cek gubrak enggak. Bapak mah lagi ruku gini, lagi ruku cuma aki kek gubrak. Kumaha tuh Bapak teh. Nabi mah cucu nate langsung naik. Lihat kakaknya naik, Husain tuh adiknya naik juga. Nabi kokoh gini. Ya. Sampai si anak itu merasa bosan baru turun. Kan gitu. Nah, jelas Pak? Naon ngaharulang gitu. Nah. Ini artinya bahwa makin kita usia senja bukan berarti kita kemudian harus mengalah dan lemah. Ya. Ibu, kalau dengar tausiah catat. Udah jelas-jelas pelupa, nyatet deh, catat. Eyang, tadi Ustaz Aam ngajelaskan apa? Kayak ku Eyang dibuka.
surat Al-Hajj, surat Fatir. Nah terus dewasa teh ayat 3 dewasan gitu. Karena ayat catatan. Ya mah geus pohoan tara nyatet. Nek ya tadi ceramahnya Pak Aam ngejelaskan apa? Pokoknya tentang poligami. Nu inget teh eta pokoknya poligami. Poligami teh apa? Udah nanti kamu mengerti sendiri. Catat. Makanya kata ahli hikmah, al ilmu soidun. Kamu mencari ilmu itu seperti kamu berburu. Qayyid suyudaka. Tangkap buruanmu, tangkap, ikat. Ilmu itu seperti kamu berburu. Qayyid suyudaka bil kitabah. Tangkap, catat. Gitu. Catat. Nah, Bu, ini mah untuk sekedar bahan renungan saja. Kolonel Sanders yang menemukan resep ayam yang sangat terkenal. Itu dia menemukan resep itu di usia 72 tahun. Ya, di usia 72 loh. Kebayang nggak? Pertanyaannya, apakah dia langsung menemukan resep itu? Ya enggak, tentu mungkin. Tara masak, tara no jojo bikin resep. Entah tuh. Pasti dia itu melewati dulu. Terus melewati. Ya. Ini saya dengar almarhumah Ibu Hajah Syukur yang punya Amanda. Semoga Allah mengampuni dan merahmati. Karena hampir 2 miliar ini masjid dari beliau. 2 miliar itu terakhir ya, awalnya 1 miliar. Terakhir ini belum ada kaca, belum apa. Beliau ke sini duduk di kursi di situ, difoto dengan saya. Pak saya apa bisa lihat ini masjid selesai gitu. Ya. Di situ tuh di pintu situ, di kursi duduk aja dengan. Ini masih berdebu, Bu. Wah, Mas. Pak saya takut umur juga nggak nyampe. Saya mau berwakaf lagi saja. Tambah lagi 800 juta. Itu uang tabungannya. Ini mah bukan punya, ini mah tabungan saya. Nah beliau cerita, beliau tuh jadi orang kaya, menemukan resep brownies Amanda di usia 58 apa 59. Pokoknya mah suaminya sudah pensiun. Kan suaminya itu udah pensiun, beliau tuh perlu cari tambahan. Tapi dari muda beliau seneng bikin kue. Suka mengajarkan kepada ibu-ibu di PT Pos gitu. Karena suaminya di PT Pos. Dia cerita sama saya, Pak hobi saya mah bikin kue terus saya ajarin. Sama yang muda-muda ajarin. Sampai akhirnya menemukan Amanda Brownies itu. Daku Allah kemudian dibukakan pintu rezekinya sampai orang antri waktu itu makan pakai nomor segala. Hanya alhamdulillah. Tidak banyak orang kaya yang punya komitmen sama agama. Di Cisaranten beliau wakaf juga tanah. Itu kepercikan iman. Itu jadi tempat dakwah kita juga. Itu kalau diuangkan bisa sampai 4 apa 5 miliar di situ. Yang cashnya ini saya ingat itu di 2 miliar. Maksudnya gini, tak semua orang yang ku Allah dibukakan pintu rezeki begitu. Dan Anda tahu, beliau itu dibukakan pintu rezeki berlimpah setelah usianya 60. Nah, usia 60 beliau teh, ya. Nah, ini teh pelajaran bagi kita. Bukan berarti kalau suami udah pensiun teh, iya mah pasti hirup teh sangsara. Entong. Nah, bisa saja, ya. Mun ku Allah dibukakan pintu rezekinya di masa tua, kenapa tidak? Seperti almarhumah, ya. Itu mah Pak Syukurnya, Bu Syukurnya teh benar-benar berkomitmen gitu. Ya. Nah, saya ceritakan hal ini semoga jadi doa. Karena di masjid ini beliau juga bersaham untuk itu.
sampai masjid ini beres. Saya ingat terakhir teh sebelum beliau sakit, yaitu duduk di situ di kursi ya, memandang ke gunung gitu. Dan qadarullah memang Allah keburu memanggilnya sebelum ini selesai. Karena tidak lama setelah terakhir berwakaf itu, beliau udah mulai sakit-sakitan. Kan kita mah mulai pakai ini teh di awal COVID berakhir. Ya, ingat geningan Anda teh kudu pakai masker ya kan gitu. Kudu pokoknya segala ya kan. Nah, itu beliau sudah wafat. Jadi beliau tidak lihat kondisi udah dipakai gitu. Nah, jadi maksud saya beliau itu sama Allah dibukakan pintu rezekinya di usia 60. Berlimpah rezeki itu. Tapi menemukan resepnya itu di usia senja. Di usia di mana suaminya sudah pensiun. Di usia 60 beliau menemukan itu. Begitu, ya. Nah, Anda tahu minuman Coca-Cola? Nah, itu ditemukannya oleh seorang pakar, ya, namanya John Pemberton, itu di usia 55. Jadi terkenal si Coca-Cola tenepi kain. Tadi ditemukannya umur 55. Ya. Yang paling hebat apa? Dr. Mahathir Muhammad itu jadi Perdana Menteri berikutnya tahun 2018 di usia 82. Usia 92 tahun jadi Perdana Menteri walaupun beliau berjanji saya mah sementara. Setelah itu diteruskan oleh Dr. Anwar Ibrahim. Nah, tapi bagaimana itu usia 92 bisa jadi Perdana Menteri? Dan sampai sekarang saya suka lihat IG-nya, ngobrol beliau itu masih cerdas. Ya kalau ngobrol, ini. Pernah ditanya, ya kenapa Bapak bisa begitu? Rumusnya, dari mulai saya kecil, ibu saya bilang, jangan pernah perutmu terlalu penuh dengan makanan. Jadi panjang umur. Dan jengku Allah dikasih umur panjang. Oke kan aya nu lapar wae malah cepet maot aya kan anu kunaon cepet maot lapar wae aya anu gitu kan gitu. Nah, ya kelaparan. Nah, jadi teman-teman semuanya ya datanya banyak banget yang saya kumpulkan, tapi saya pilih ya. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, ternyata kita ini di usia senja justru bisa apa Bu? Masih berpeluang untuk menghabiskan sisa umur kita. Kalau di pertandingan teh apa namanya? Bukan, injury time. Ya. Injury time, betapa banyak sebuah pertandingan bola menang di injury time. Di menit-menit terakhir, ya. Nah, jadi menit-menit terakhir kita itu kudu husnul khotimah. Ya. Nah, ini baru pengantarnya, insya Allah inti materinya besok. Insya Allah pekan depan akan kita bahas ada satu doa dan ikhtiar supaya di usia senja kita bisa berkarya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.